Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Angga Sanjaya Putra. Saya adalah guru di SMA Islam Al-Azhar 9 Yogyakarta, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan keempat 2021 LPTK Universitas Negeri Semarang. Pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja UKM PPG tahun 2021. Berikut video saya, silahkan menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silahkan duduk. Alhamdulillah datang. Izin copot masker ya Mas ya? Kalau Mas Koko ya pakai itu aja. Oke, Pak Angga ucapkan terima kasih kepada Mas Koko. Pak Angga panggil Mas Koko aja ya, atas kedatangannya ke ruang BK. Kenapa kok Pak Angga panggil Mas Koko? Karena biasa yang datang ke ruang BK itu, kalau yang putra itu biasanya Pak Angga panggilnya itu Mas Koko, tapi kalau yang putri itu Mbak Seli, biasanya seperti itu. Ya, seperti itu. Pak Angga ucapkan terima kasih sekali lagi atas kedatangannya di waktu yang harusnya Mas Koko itu istirahat, sudah selesai PAS, tapi masih mau menyempatkan datang ke ruang BK seperti itu. Oke, Mas Koko, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama agar diberi kelancaran semuanya, dan yang jelas nanti apa yang bisa atau yang dapat disampaikan nanti bisa bisa terpecahkan, tersolusikan seperti itu. Baik, Pak. Oke ya. Oke, kita awali kegiatan pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Oke, cukup. Oke, Mas Koko, kita diskusi saja ringan, seperti seperti teman yang sudah lama nggak jumpa seperti itu ya. Ya, Pak. Kita diskusi yang rahasia boleh. Ya, insya Allah nanti Pak Angga akan jaga kerahasiaannya. Kalau misalnya Mas Koko itu khawatir akan bocornya apa yang diceritakan, misal kalau ada yang dirahasiakan seperti itu. Dan Pak Angga juga minta kerelaannya Mas Koko nanti menyampaikan apa adanya, jangan ada yang ditutup-tutupi seperti itu. Dan keterbukaannya Mas Koko dalam dalam menyelesaikan, atau jangan ada yang yang ditutupi. Jadi nanti yang kita solusikan, Mas Koko juga terbuka untuk, oh iya saya niatnya untuk menyelesaikan. Jadi jangan ada perasaan, oh saya enak seperti ini kok, saya nyaman seperti ini kok, seperti ini. Jadi punya niatan untuk memecahkan masalah. Ya, Mas Koko seperti itu. Kemudian kita diskusi nanti sekiranya berapa jam atau berapa menit enaknya, kita sepakati dulu. Mungkin kurang lebih 1 jam saja cukup mungkin, Pak. Oh iya, cukup ya. Oke, baik, nanti 1 jam 60 menit berarti ya. Ya. 60 menit, boleh kurang, boleh lebih. Boleh kurang tapi nggak boleh lebih, seperti itu ya. Oke, nanti kalau misalnya ada atau masih kurang dengan yang 1 jam ini, nanti kita
janjian lagi untuk ketemu, untuk sama-sama ngobrolin permasalahan. Kalau misalnya itu masih belum terselesaikan, seperti itu. Baik Mas Koko, nanti kita tidak usah tegang, ya, tidak usah tegang, relax saja, nggak usah takut, nggak usah takut ngobrol sama Pak Angga, nggak usah nggak usah keburu-buru, pokoknya relax saja seperti itu, ya Mas Koko. Oke, kira-kira Mas Koko sudah siap untuk kita awali dengan diskusi? Siap Pak. Siap ya. Siap. Oke, tapi sebelum kita diskusi, kita ngobrol-ngobrol santai dulu saja, ya, untuk untuk menjaga biar Mas Koko lebih rileks lagi. Mas Koko, setelah setelah ujian PAS ini, rencana Mas Koko apa ini ke depannya ini? Kemungkinan saya akan pulang Pak. Pulang. Ya, rencana pulangnya kapan itu? Insyaallah besok sekarang hari Senin. Senin. Ya. Berarti insyaallah besok hari Ahad Pak. Masih seminggu lagi. Iya. Oke Mas Koko. Dan kamu tahu nggak sih alasannya Pak Angga kamu panggil ke ruang BK ini? Nggak tahu saya Pak. Saya kaget ya. Pak dipanggil kenapa? Enggak, jadi pagi ini tuh nggak apa-apa. Pak Angga panggil ini sebenarnya nggak ada maksud apa sih, nggak ada masalah. Maksudnya Mas Koko sama aturan dan lain sebagainya, sama guru itu nggak ada permasalahan yang kaitannya itu melanggar, itu nggak ada. Dan jangan jangan dipikirkan juga kalau setiap dipanggil ke ruang BK itu Mas Koko berarti ada masalah yang sifatnya itu melanggar aturan. Nah, itu jangan diartikan seperti itu juga. Jadi bisa saja kita datang ke ruang BK ini untuk koordinasi, untuk diskusi, terus untuk meningkatkan prestasi belajar atau gaya belajar kita seperti apa, itu untuk wawasan-wawasan seperti itu, ya. Jadi jangan diartikan yang menakutkan, wah nanti di Sena dimarah-marahin, di sidang dan lain sebagainya, ya. Jadi Mas Koko ini di ruang BK ini Mas Koko relax saja, santai saja. Kayak kita itu gini Mas, kita lama nggak ketemu, terus sekarang ketemu, ya. Jadi relax saja Mas Koko, nanti sampaikan saja Mas Koko kalau misalnya ada sesuatu yang sifatnya itu rahasia. Nah, Pak Angga minta kerelaannya Mas Koko untuk menyampaikan apa adanya saja, apa adanya, nggak usah takut-takut, nggak usah, pokoknya los aja lah, seperti itu ya. Baik Pak. Terus tadi Pak Angga sudah tanya aktivitasnya ternyata dari subuh sudah beraktivitas. Terus kalau misalnya daring nih, kalau misalnya nggak ada kegiatan tatap muka di sekolah, ya. Nah itu Mas Koko kegiatannya apa? Tetap seperti biasa Pak, jam pembelajaran ya kita pembelajaran online secara via Zoom Pak. Oke. Itu pernah nggak sih Mas Koko nggak mengikuti kegiatan online seperti itu? Pernah Pak. Ya, itu kemana Mas Koko? Kadang ketiduran saya Pak. Ketiduran ya. Gara-gara aktivitas malamnya itu main HP itu tadi ya? Iya. Kebanyakan seperti itu. Iya Pak. Terus Subuh. Oke, dari subuh kayak gitu ya udah sering terlambat bangun subuh. Jadi ke bawah sampai aktivitas pembelajaran online di sekolah gitu ya. Kadang-kadang Pak. Oke, kalau
dengan dengan orang tua. Mas Koko ini berapa bersaudara? Saya 6 Pak. 6 bersaudara. Mas Koko nomor? Saya nomor 4. Nomor 4. Berarti punya adik 2 ya? Iya. Punya adik 2. Yang nomor 1 kakaknya Mas Koko ini. Kakaknya Mas Koko sudah berkeluarga atau masih sekolah? Masih kuliah? Masih kuliah. Masih kuliah. Oke, kuliah di jurusan apa Mas? Di ekonomi Pak. Ekonomi. Nah sekarang Mas Koko rencananya besok kalau sudah lulus, Iya. nah itu apa jurusan yang mau diambil? Saya pengen jadi arsitek Pak. Arsitek. Berarti beda sama kakaknya Beda. ya? Biar saya beda Pak. Oke, biar beda ya. Iya. Yang mau Pak Angga sampaikan kaitannya sama tujuannya Pak Angga mengundang Mas Koko tidak lain dan tidak bukan itu kan karena Pak Angga dapat dapat laporan dari beberapa guru dan dari wali kelasnya Mas Koko bahwasannya ketika ada sebuah informasi yang di-share di grup WA, ini Mas Koko ini enggak langsung merespon, dan terus kemudian ketika ditanya kesiapan tugas, Mas Koko ini kalau yang lain, saya sudah tugasnya, saya belum. Nah, itu ada konfirmasi yang seperti itu. Nah, sedangkan Mas Koko ini nggak pernah ada konfirmasi, terutama wali kelas itu tidak tahu. Kira-kira apa yang disampaikan Pak Angga melalui data guru dan wali kelas itu benar adanya nggak sih? Coba Mas Koko sampaikan ke Pak Angga. Iya Pak, betul Pak. Saya memang kalau di grup kelas itu yang seperti Bapak bilang tadi, saya memang jarang, bahkan minim Pak untuk merespon, menjawab apa yang di-share wali kelas saya Pak di grup. Ya kalau jarang atau bahkan nggak pernah merespon seperti itu, Mas Koko nyaman nggak sih melakukan hal-hal seperti itu untuk pembelajaran kedepannya itu? Sebetulnya jujur ya Pak, mumpung saya dipanggil di sini, sebetulnya saya juga nggak nyaman sih Pak, karena nggak nyamannya itu mungkin perasaan saya itu, saya juga pengen kayak orang lain gitu loh Pak, pengen orang lain seperti apa? Orang lain yang bisa tampil, bisa kelihatan, bisa mengeksplor dirinya. Saya tuh mungkin takut atau kurang percaya diri itu Pak. Takut dan kurang percaya diri seperti itu. Kalau takut, boleh Pak Angga tahu, Angga jadi pengen tahu kenapa sih kok Mas Koko ini takut menyampaikan itu tadi, menyampaikan atau punya rasa ketakutan menyampaikan sesuatu itu. Kenapa menyampaikan ke guru, padahal itu kan ke guru, punya masalah kan sama guru atau tidak Pak, saya tidak punya masalah sama guru siapapun, baik-baik saja. Cuman mungkin ketakutan saya itu nanti apa yang saya sampaikan itu loh Pak, takutnya enggak orang lain malah jadi ngecek saya atas apa yang tak sampaikan itu loh Pak. Dalam artian ya gimana ya Pak,
takutnya saya salah dalam menyampaikan, tapi orang lain malah nggak paham. Jadi takut dulu mau Takut menyampaikan. dulu saya mau respon ini, tapi sudah rasa nggak percaya diri, takut itu sudah muncul. Jadi ragu-ragu itu ya. Mending kalau udah ragu-ragu, mending nggak usah Sudah, aja. saya diem aja, mending diem, mungkin cari aman. Oke, mungkin bisa diceritakan sama Mas Koko nih. Ada nggak sih yang membuat atau melatar belakangi sehingga Mas Koko itu punya rasa ketakutan yang berlebih? Mungkin ada pengalaman dulu pernah kan itu nggak tiba-tiba ya? Iya. Nggak tiba-tiba. Nah, mungkin nggak ada yang dulu itu Mas Koko pernah mengalami hal serupa. Iya, pernah Pak sebenarnya. Dulu itu waktu SMP saya Pak. SMP itu Keputusannya Mas Koko ya. Iya. Jadi lebih baik saya diem daripada saya kalau ngomong salah, terus teman lain juga pasti salah sangka, terus jadi bahan bully. iya, Jadi oke. Ya Pak Angga bisa memahami sih apa yang dirasakan Mas Koko. Kalau sudah pernah merasakan hal yang seperti itu, Pak Angga jadi apa ya? Jadi mungkin sama nanti kalau misalnya itu terjadi sama Pak Angga, kalau misalnya Pak Angga itu menyampaikan terus nggak keterima sama orang lain, maksudnya malah pengen menyampaikan hal yang simpel tapi kok malah berbelit-belit, terus malah nanti orang lain malah terus membuli. Nah itu malah jadi trauma tersendiri. Mungkin kalau misalnya itu terjadi sama Pak Angga ya berat juga sih. Tapi untuk tadi ya keinginannya Mas Koko, bahwasannya ya pengen sih Pak, saya itu berusaha bisa menyampaikan keinginan saya, apa yang ingin saya sampaikan itu, apa yang ada di dalam perasaan itu dikeluarkan, itu tentunya pengen seperti itu. Iya. Tadi sempat ya disampaikan seperti itu. Nah, kalau punya keinginan seperti itu, kira-kira Mas Koko bisa nggak sih melakukan sesuatu yang bisa memenuhi atau bisa mencapai keinginan-keinginan itu biar bisa menyampaikan itu. Kira-kira ada nggak rencana atau perilaku-perilaku yang bisa dilakukan Mas Koko? Kalau menurut Mas Koko apa aja sih perilaku yang bisa dilakukan? Iya Pak. Kalau misal gini Pak, tapi saya tanya dulu ke Bapak ya. Kalau misal saya itu kan pengennya kayak teman-teman gitu ya, yang bisa ngomong, bisa luwes gitu ya. Kalau semisal punya keberanian ngomong iya, gitu ya. betul. Kalau semisal saya itu belajar dengan teman yang saya anggap bisa menerima saya gitu, kira-kira bisa nggak Pak ya? Ya bisa aja kalau misalnya temannya itu memberikan hal yang positif buat Mas Koko, ya teruskan, bagus, berarti kan seperti itu. Kalau misalnya teman itu walaupun menerima Mas Koko tapi kok membuat atau memberikan dampak buruk buat Mas Koko kaitannya sama pembelajaran, nah itu berarti kan nggak boleh. Bisa nggak Pak Angga kasih contoh? Kalau misalnya temennya Mas Koko yang nerima apa adanya Mas Koko, dia support Mas Koko, kamu ngomong
jangan aku terus yang ngomong, kamu sekarang ngomong, kamu sekarang ngasih jawaban, kamu ngasih konfirmasi. Ya dia support Mas Koko kayak gitu, bagus. Tapi kalau misalnya temennya Mas Koko ini kok malah menahan-nahan Mas Koko, udah nggak usah ngomong, santai aja, nggak usah dikonfirmasi, nanti juga jalan sendiri, atau udahlah nggak usah dipikirin itu. Nah itu kan berarti tidak memberikan dampak positif, justru malah kecenderungannya itu ke hal yang negatif. Nah, seperti itu salah satu contohnya. Bagus kalau Mas Koko mau bergaul sama teman yang itu tadi, yang penting bisa memberikan dampak yang positif. Nah, kira-kira apa Mas Koko yang selain tadi yang disampaikan, bergaul sama teman, bergaul sama guru, itu juga melatih juga keberanian sih, benar juga. Mungkin itu tadi Pak, dari yang kecil yang saya coba merespon melalui misal media sosial tadi yang Bapak di grup WA di grup WA. Mungkin saya mulai dari yang paling kecil, mungkin dari situ dulu Pak. Saya coba merespon apa yang mungkin di-share atau diinformasikan wali kelas atau juga mungkin teman-teman terkait dengan pembelajaran atau apa. Ya itu mungkin yang paling nyata gitu. Yang paling nyata yang kan dikeluhkan kalau Mas Koko ini terlalu cuek untuk merespon. Nah, dengan keberaniannya Mas Koko nanti merespon kontak di grup WA, nanti guru bisa mengetahui keadaannya Mas Koko itu sebenarnya, statusnya Mas Koko ini apa, apakah sudah mengerjakan tugas atau belum mengerjakan tugas. Nah, kalau misalnya belum, ada actionnya nanti dari wali kelas. Nah, itu hal-hal yang kecil yang mungkin bisa ditumbuhkan lagi, rasa kepeduliannya Mas Koko, rasa keberaniannya Mas Koko dalam menanggapi pertanyaan, menanggapi hal yang perlu dikonfirmasi dari Mas Koko. Seperti itu. Itu bagus sekali ya Mas Koko. Jadi rencana-rencana yang disebutkan, kalau misalnya itu bisa dilakukan, insya Allah bagus sekali. Nah, kira-kira dari rencana yang disebutkan itu, kira-kira yang paling sekali didahulukan adalah yang tadi, yang mungkin yang paling sederhana tapi dampaknya juga besar itu Pak, yang merespon orang lain, karena itu juga dapat memang kecuekan saya mungkin Pak, saya terlalu cuek yaitu tadi karena keterbiasaan yang tidak baik ini Pak, mungkin melalui media sosial itu Pak. Itu yang mungkin langkah awal yang bisa saya lakukan dulu Pak. Jadi evaluasinya Mas Koko sedikit mengurangi aktivitas di media sosial, seperti itu ya, media sosial. Terus Mas Koko berkomitmen untuk mencoba untuk memberanikan diri dalam merespon semua apa yang disampaikan atau ditanyakan oleh guru di grup WA. Seperti itu. Ya, bagus kalau kayak gitu. Rencana-rencana yang bisa. Kira-kira Mas Koko dari hal-hal yang akan dilaksanakan itu akan membantu Mas Koko
memang benar-benar nanti akan bisa membantu Mas Koko jadi seperti apa sih harapannya? Harapan saya supaya saya bisa percaya diri gitu Pak, Percaya diri, tidak takut lagi. tidak takut lagi ketika mungkin ngomong, Oke. menyampaikan pendapat atau juga menjawab pertanyaan. Oke. Jadi Mas Koko nanti setelah ini kita bikin kontrak perilaku yang dimana di sana itu nanti tertulis hal-hal apa saja sih yang bisa dilakukan oleh Mas Koko, yang itu nanti bisa disepakati ya, bisa disepakati kayak tadi kan udah disepakati ya, solusi dari permasalahannya Mas Koko itu kan dengan mencoba memberanikan diri untuk mengungkapkan atau menyampaikan secara langsung atau memberikan respon secara langsung terkait dengan keadaan. Kalau misalnya itu ada pertanyaan yang dilontarkan oleh guru di grup, baik di grup maupun secara langsung. Oke, dari semua rangkaian apa yang kita diskusikan atau yang kita bicarakan ini, kira-kira kesimpulan apa sih Mas yang bisa diambil? Mungkin bisa disampaikan oleh Mas Koko. Monggo. Baik Pak, sebelumnya terima kasih Pak, sudah, mungkin tadi awalnya saya itu takut Pak dipanggil ke sini itu saya melakukan kesalahan apa gitu. Tapi saya juga bersyukur ternyata saya dipanggil, ya memang itu kesalahan saya Pak. Kesalahan saya mungkin terlalu cuek atau tidak merespon, kemudian pelajaran terkait dengan tugas ada yang belum saya kerjakan Pak. Jadi saya jadi tahu deh Pak. Terima kasih. Ya, ada lagi yang ingin disampaikan mungkin? Cukup Ya. cukup. Oke. Karena kita sudah hampir 45 menit ya kita diskusi, dan idealnya kita memang ngobrol itu ya 1 jam pembelajaran. Nah ini kita akhiri dulu kegiatan kita diskusi ini. Nah nanti Mas Koko bisa mengaplikasikan rencana-rencana itu tadi, tindakan-tindakan yang bisa dilakukan. Besok kalau misalnya ada kendala bisa didiskusikan lagi seperti ini. Baik. Dan itu nanti kalau misalnya perlu, nggak harus nunggu Pak Angga yang memanggil Mas Koko, tapi Mas Koko yang langsung nemuin Pak Angga. Boleh. Baik. Gitu ya Mas Koko ya. Baik Pak. Oke, karena kegiatan kita pada pagi hari ini sudah cukup, sudah terselesaikan, sudah disampaikan semua. Nah Pak Angga, mohon maaf kalau misalnya selama diskusi ada kata-kata yang tidak mengenakan hati, ada kata-kata yang salah, mungkin kita kan nggak tahu ya. Iya Pak. Nah, Pak Angga mohon maaf itu ya. Baik Pak. Sama-sama. Ya, kita ketemu lagi dengan mungkin pembahasan yang lain. Insya Allah jangan masalah lah. Kalau bisa ya prestasi kita ngomongin Amin. diskusi Amin. seperti ini. Baik Pak. Itu ya Mas Koko, sorry Mas Angga. Gitu ya Mas Baik, Koko. Di sini boleh Mas Koko kembali ke boarding karena tidak ada pembelajaran ya. Ini kan agendanya kan remedial. Iya. Boleh kembali ke boarding.
Salam buat keluarga, tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan juga diperhatikan. Baik, Pak. Gitu ya. Oke, terima kasih Mas Koko, boleh kembali ke. Terima kasih Pak Anda. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.